Halo teman-temanku, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Hari ini tanggal 28 Juli 2024 jam 19.00. Jadi saya mau memberitakan tentang peresmian jembatan Pulau Balang oleh Presiden Jokowi di daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, ini menghubungkan ke IKN ya teman-teman. Di situ juga diundang selebriti dan influencer-influencer terkenal di Indonesia seperti Raffi Ahmad, Halilintar, Gating dan banyak lagi ya. Ya ini tujuannya untuk juga mensosialisasikan bahwa IKN itu nanti benar-benar serius ya akan ya akan membuat Indonesia lebih baik. Nah, terbukti dengan pembangunan yang luar biasa besar-besaran. Ya, ini targetnya nanti Agustusan pun perayaannya ada di IKN. Dan hari ini Presiden Jokowi mulai besok ya tanggal 29 sudah mulai ngantor di IKN. Wah, kebayang nggak teman-teman? Jadi dalam 10 tahun memerintah Presiden Jokowi sudah melakukan gebrakan-gebrakan yang fenomenal ya, besar dan benar-benar out of the box ya teman-teman. Jadi nggak bisnis as usual. Saya mau ceritakan, nggak ada yang sempurna manusia di dunia ini teman-teman ya. Saya mau ceritakan saja perbedaan Jokowi dan presiden-presiden lainnya ya. Saya mau lihatkan tentang infrastruktur sajalah ya. Pertama, jalan-jalan di seluruh Indonesia sudah dibangun. Yang gede-gede ya teman-teman. Yang kedua, bendungan-bendungan. Ya, ada 60 bendungan kurang lebih yang besar-besar. Yang ketiga, ya, pemindahan ibu kota. Yang keempat, hilirisasi. Dah, 4 aja ya teman-teman. Ini adalah perubahan yang sangat besar sekali di Indonesia. Ya, efeknya akan sangat besar ke negara ini teman-teman. Saya jelaskan satu-satu ya. Infrastruktur itu adalah penggerak ekonomi ya. Penggerak ekonomi salah satu dasarnya infrastruktur. Kalau nggak ada infrastruktur, ekonomi nggak akan gerak. Ya. Itu gampang aja menilai infrastruktur itu jalan. Dengan adanya jalan akses ekonomi bergerak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bendungan. Bendungan ini untuk memberikan ketahanan pangan yang jangka panjangnya Indonesia bisa swasembada pangan. Nggak ada yang instan langsung membagikan telapak tangan itu nggak ada teman-teman pembangunan jangka panjang itu. Yang ketiga ya hilirisasi. Ya, hilirisasi itu teman-teman tahu lah ya, yang tadinya bahan baku dijual gelondongan begitu saja ke orang lain atau ke negara lain, itu bisa diproses ya menjadi banyak sekali produk-produk turunannya. Yang sekarang dibuat semua di Indonesia, diekspor di dalam bentuk barang setengah jadi dan barang jadi. Itulah hilirisasi teman-teman. Ya supaya ada semua nilai tambahnya di dalam negeri selain tenaga kerja, nilai tambah profit dan sebagainya, pajak ada di dalam negeri. Ya, bahkan bisa transfer teknologi. Itu hilirisasi teman-teman. Yang keempat ini yang sudah zaman Soekarno sudah direncanakan pindahnya ibu kota. Dan di tangan Jokowi dibuatlah itu keputusan ya undang-undang bahwa Indonesia pindah ibu kota IKN ya, ke daerah Kalimantan. Nah ini akan menjadi sesuatu yang merubah cara pandang, cara hidup, cara kerja dan sebagainya nanti ya. Jadi kota masa depan itu memang nggak terjadi hari ini ya teman-teman. Nggak terjadi hari ini. Kalau kita berpikir masa depan ya hari ini nggak ada. Ya, jadi kita berpikir masa depan. Masa depan itu seperti ini ya. Ini menurut blueprintnya ya. Green City, Smart City ya. Itu nanti semuanya akan yang nggak terjadi hari ini. Yang nggak terjadi hari ini apa? Hari ini kan semua masih pakai fosil ya, knalpot di mana-mana, terus polusi di mana-mana. Nah di IKN ini jadi rencananya nanti nggak ada polusi lagi. Yang ada Green City. Green City itu semua serba nggak ada knalpot
pembakaran fosil lagi di situ, yang ada listrik. Nah, energinya pun begitu, energi terbarukan dari matahari. Itu energinya. Nanti bisa dari energi air, tenaga air ya, listrik tenaga air. Di situ kan sumber airnya banyak tuh. Ada danau-danau besar di situ ya, nanti bisa untuk air baku, tenaga air, listrik tenaga air, bahkan tenaga surya juga sudah buat di situ. Bahkan nanti di IKN itu sekarang tenaga suryanya sudah jalan 10.000 megawatt. Jadi kita memberikan apresiasi ya teman-teman, walaupun ada pro kontra nih, sekali lagi teman-teman, pro kontra. Sebuah pemerintahan atau setiap individu dan masyarakat yang melakukan sesuatu yang baru pasti ada pro kontra. Pertanyaannya, ada sukses nggak tuh pro kontra itu? Yang sukses yang mana? Contohnya ya, kita mau usaha dalam satu keluarga aja ya, pasti ada yang pro, yang kok gimana nanti kalau bangkrut, gimana nanti kalau rugi ya. Pasti ada, oh enggak ya satu ya, enggak nanti gini, manajemennya gini, marketingnya gini. Itu dalam satu keluarga aja begitu. Apalagi dalam satu negara yang membangun sebuah kawasan baru. Pro kontra pasti ada, apalagi di dunia politik. Ya kan, di dunia politik itu lawan politiknya pasti enggak pro, ya pasti kontra. Itu di dunia politik itu seperti itu. Makanya ada partai politik yang pro kontra di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan. Yang di luar pemerintahan udah pasti kontra, 80%. Ya. Dunia politik seperti itu. Politik itu kepentingan A, kepentingan B. Itulah politik, ujung-ujungnya kepentingan. Itulah politik, teman-teman. Makanya di politik modern sekarang, ya nanti kita bahas satu-satu ya. Saya akan coba memberikan kuliah gratis teman-teman ya tentang kehidupan ini ya, karena saya banyak sekali mengalami kehidupan yang out of the box, kehidupan yang langsung saya rasakan, nggak katanya ya teman-teman. Nanti saya akan sharing kepada teman-teman semua ya, karena saya waktu usia 30 tahunan ya, 29 tahun, bahkan saya usia 20 tahun, teman-teman saya sudah kebanyakan 65 tahun, 60 tahun ke atas. Bayangin aja, usia saya waktu itu baru 20 tahun. Gimana coba saya dibawa ke cara berpikir umur 60 tahun, sedangkan saya masih 20 tahun saat itu. Baru awal-awal kuliah, ya, sudah kumpul dengan orang-orang guru besar, profesor, cara berpikirnya jauh sekali kan. Jadi saya jelimet sekali waktu itu saya nggak ngerti maksudnya apa Tuhan memberikan lingkungan seperti itu. Akhirnya ya kebawaan jelimet nih otak. Nah, kebetulan pengalaman sejak itu kok banyak menyaksikan hal-hal yang aneh ya di sosial kita. Ya, hal-hal yang kadang-kadang bertolak belakang dengan akal sehat, bertolak belakang dengan nurani, bertolak belakang dengan kata-kata dan perbuatan. Jadi kata-kata dan perbuatan itu banyak bertolak belakang, dan saya temukan di lapangan itu banyak sekali. Nanti saya bisa sharing ya buat teman-teman apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya. Demi kepentingannya orang banyak melakukan hal-hal dan menghalalkan segala cara, banyak sekali di dunia ini teman-teman ya, baik individu, kelompok, dan golongan. Banyak sekali saya temukan di lapangan seperti itu. Makanya kadang-kadang ya, saya diam aja ya, banyak menyaksikan ya, pelaku-pelaku sejarah ini melakukan itu. Tapi karena mereka banyak nggak menyaksikan secara langsung di lapangan dan tidak tahu prakteknya seperti apa, mereka nggak tahu apa benar apa enggak. Makanya saya menyarankan ya kepada anak muda ya, banyaklah bekerja, banyaklah berkreasi, banyaklah berbuat sesuatu biar banyak pengalaman. Jangan males, jangan takut bangkrut, jangan takut rugi. Berusahalah, berbisnis, berkreasilah selagi muda, bergaullah selagi muda. Ya, walaupun nanti di tengah perjalanan banyak struggling ya, banyak jatuh bangun ya, mau bangkrut, mau rugi, itu sebuah journey ya, sebuah perjalanan. Nanti dari situ akan mendapatkan banyak pengalaman. Nah, pengalaman itu yang namanya mahal. Makanya orang bijak, pengalaman adalah mahal. Oke, kita sambung lagi nanti ya teman-teman. Sampai jumpa.